percaya aja, satu, rezeki memang nggak akan kemana. Kedua, memang aku selalu mempelajari keuntungan dan kekurangan dari anak-anak baru. Oke, mereka taktik bagusnya di mana ya? Gitu. Itu aku pelajarin. Tapi kekurangannya mereka apa ya? Itu yang kekurangannya mereka juga aku pelajari supaya aku juga tetap bisa keep up dengan industri fashion yang sekarang juga udah makin luas dan anak-anaknya juga makin banyak yang kreatif gitu. Sebenarnya dari kecil memang udah suka sama dunia fashion. Waktu masih umur 4 tahun aja cita-citanya jadi foto model saat itu. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil kuliah di fashion, tapi memang bukan spesifik di styling. Jadi aku ngambil fashion business di mana sebenarnya lebih dicemplung untuk kerja di retail company. Tapi di situ juga ada beberapa mata pelajaran yang membutuhkan styling, walaupun nggak belajar secara dalam. Cuman saat itu aku ngerasa, oh menarik juga ya ternyata dunia styling ini. Lalu kemudian aku mendapat kesempatan dari seorang director saat itu. Jadi berbekal dari 3 nama yang udah aku pegang, itu lumayan ngebuka luas pekerjaan di dunia styling ini. Sebenarnya yang bikin aku bertekad jadi fashion stylist tuh karena aku banyak ketemu orang-orang baru, lingkungan baru juga, dan aku orangnya kan emang ekstrovert ya, jadi emang juga seneng ketemu banyak orang, seneng keramaian, seneng ketemu macam-macam karakter orang. Jadi sebenarnya yang bikin aku jatuh cinta salah satunya juga itu. Dan pekerjaan styling itu kan build image seseorang kan, dan itu kayak tantangan yang seru aja gitu. Dunia styling juga kan lebar banget ya, banyak banget juga bisa dikategorikan juga. Dan aku adalah angkatan awal yang mendapatkan title celebrity stylist, karena dulu belum banyak. Dulu tuh stylist tuh kebanyakan yang ngetop itu udah pasti kayak dia kerja di sebuah majalah, dia memang ngerjain sebuah film atau dia ngerjain komersial. Tapi saat aku terjun itu cuma ada 3 nama. Kalau salah satu signature aku sih memang aku kebanyakan styling orang itu simple. Kalaupun ada tema-tema spesifik yang mengusung tema dengan harus memakai banyak aksesoris dan segala macam, tapi tetap terlihat bahwa ada unsur simple di dalam situ, effortless-nya ada dan tetap terlihat mahal. Jadi misalkan ada tema androgyny. Nah, androgyny yang aku pakai pun juga untuk orang tersebut, terutama wanita, pasti tetap ada sisi cantiknya walaupun androgyny. Yang pada akhirnya sampai sekarang terlihat memang signature-nya memang simple dan cantik gitu. Ya, kalau yang dari Teh Ocha tadi, memang aku tadinya pengen mengusung tema 60s. Cuman kok kayaknya lebih cocok kayak Blair Waldorf-nya si Gossip Girl ya gitu. Jadi itu pun juga bisa dilihat potongan bajunya simple gitu. Potongan bajunya simple, dianya juga tetap terlihat cantik. Aku sisipin ada edgy-nya dari sepatunya karena dia pakai boots. Puji Tuhannya aku dikasih kesempatan sama Tuhan sampai hari ini, bermula dari aku memang jadi bos untuk diri sendiri, untuk menjadi babu untuk diri sendiri. Kebanyakan kan kalau stylist yang udah established namanya itu juga melewati dari proses dia menjadi asisten dulu. Cuman aku diberi kesempatan untuk tidak menjadi asisten dulu, langsung terjun langsung gitu. Memang bedanya adalah zaman dulu tidak ada yang namanya Instagram. Tidak ada yang namanya sosial media yang orang bisa naikin namanya dia dengan bekerja sama tanpa ada upah. Yang penting di post, yang penting di tag gitu, yang penting kelihatan dia pernah handle siapa.
Kalau sekarang memang persaingannya lebih ketat karena sekarang sudah banyak sekali stylist-stylist baru yang muda-muda, yang bagus-bagus juga. Plus ada Instagram. Ya kalau aku sih sekarang percaya aja, satu, rezeki memang nggak akan kemana. Kedua, memang aku selalu mempelajari keuntungan dan kekurangan dari anak-anak baru. Oke, mereka taktik bagusnya di mana ya? Gitu. Itu aku pelajarin. Tapi kekurangannya mereka apa ya? Itu yang kekurangannya mereka juga aku pelajari supaya aku juga tetap bisa keep up dengan industri fashion yang sekarang juga udah makin luas dan anak-anaknya juga makin banyak yang kreatif gitu. Dan tahu etika aja sih, tahu etika bekerja karena juga banyak anak-anak baru zaman sekarang yang kerjanya bagus tapi secara etika dan secara attitude beda banget sama zaman aku dulu. Banyak banget kontribusi dari dunia styling ini ke dalam kehidupan aku, tapi memang aku bukan stylist yang kepengen orang tahu aku tuh siapa sih gitu. Jadi aku lebih kepada orang biar lebih tahu karyanya aja. Fanny-nya ya orang nggak perlu tahu juga, aku bentukannya kayak apa juga nggak harus tahu. Aku sadar bahwa di kehidupan media sosial yang sekarang marak-maraknya, banyak orang yang pengen terlihat famous, pengen terlihat terkenal dibandingin yang lain. Cuman tujuan aku kan bukan itu. Tujuan aku memang supaya karyanya disukai banyak orang aja gitu. Semua yang berhubungan dengan proses kreatif itu semua strugglingnya tuh pasti di waktu. Karena banyak sekali produksi-produksi yang harus kita jalankan dengan waktu sekejap, kayak bikin candi aja, kayak semalam jadi gitu kan, semalam bajunya udah harus ada. Pride tetap dibutuhkan, tapi bukan tujuan utamaku, bukan pride-nya juga gitu. Lebih ke karirnya, karirku aku pengen terus bertahan sampai maut memisahkan mungkin. Karena karena ya segitu cintanya aku sama dunia styling, aku nggak pernah, dan aku bukan tipikal orang yang bisa lihat 4 tahun, 5 tahun ke depan aku seperti apa. Aku hidup untuk hari ini. Jadi aku pengennya karir aku dari hari ini sampai seterusnya sih ya tetap bisa bertahan dan juga ya maunya pasti berkembang gitu. Tapi berkembangnya nanti seperti apa, we never know. Yang bisa bikin bertahan sampai sekarang juga adalah etika yang aku jaga. Karena hubungan dengan selebriti, stylist ya, kan aku styling buat selebriti gitu. Selebriti stylist itu kan pekerjaannya benar-benar sangat personal banget dengan pihak selebritinya. Dan aku tahu kehidupan sehari-hari mereka yang sebenarnya. Apa yang terjadi sama mereka pun aku bisa tahu, apalagi ketika jadwalnya mereka lagi banyak yang aku handle, kayak mungkin hampir tiap hari aku sama mereka. Jadi aku harus bisa tahu posisi kapan aku menjadi teman, kapan aku lagi bekerja sebagai profesional gitu. Itu yang banyak juga orang suka lupa soal itu. Aku orangnya adalah selalu berusaha berpikir positif, selalu percaya bahwa semua masalah selalu ada solusinya. Jadi semua yang terjadi dan semua yang akan aku handle, maunya sih semuanya membawa positif buat orang lain juga. Aku kepengen Fanny, karena aku namanya Fanny Astekat. Aku pengen Astekat itu dikenal bukan Fanny-nya doang, tapi Astekat itu ada nama-nama lain yang juga punya bakat dan juga bagus, dan mereka juga bisa bekerja dengan baik. Jadi aku pengennya membawa positif ke semua orang sih.